Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Alfa Hidayat dari CPR Utama. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam air sesuai treatmentnya atau macam-macam air sesuai pengolahannya. Oke, langsung saja kita jelaskan satu persatu. Cekirot. Macam-macam air sesuai treatmentnya. Yang pertama, rawater. Rawater adalah air baku yang didapat dari sumber alam, di mana air belum melalui proses filtrasi atau treatment. Sumber rawater ini biasanya berasal dari air sungai, air hujan, air laut, dan air sumur. Kegunaannya, biasanya rawater ini digunakan untuk mencuci mobil, menyiram tanaman, pengairan sawah, dan bahan baku proses selanjutnya. Nah guys, siapa sih yang sering menggunakan rawater ini? Ada yang tahu? Rawater biasanya digunakan untuk masyarakat umum, pelaku industri, dan hewan. Yang kedua, city water. City water yaitu air yang sudah diolah atau hasil dari proses pengolahan air yang siap digunakan untuk sehari-hari. Biasanya, city water ini berasal dari rawater, yaitu dari air sungai, air hujan, laut, dan sumur yang diolah agar air tersebut menjadi lebih bersih dan sehat. Kira-kira apa saja ya kegunaan city water ini? Yang pertama, untuk mencuci sayuran, mandi, mencuci mobil dengan alasan supaya tidak cepat berkarat, mencuci baju, dan untuk proses selanjutnya yaitu soap water. Nah guys, siapa saja sih yang menggunakan city water ini? City water sering digunakan oleh orang-orang perkotaan dan orang-orang pedesaan. Namun, tidak semua orang pedesaan sudah menggunakan air city water. Nah guys, akan tetapi jika air di rumah kalian sudah PDAM, maka pastinya sudah city water. Sedangkan bagi rumah yang masih airnya dari sumur bor, kami sarankan atau kami anjurkan untuk menggunakan filter air supaya menjadi city water, agar air di rumah kalian bersih dan sehat. Ayo beli filter air di Air Udah Utama. Yang ketiga, soap water. Soap water merupakan air yang mengalami pelunakan dengan cara menghilangkan atau mengurangi kadar Mg2 plus Ca2 atau kandungan ion kalsium dan magnesium. Sumber soap water yaitu berasal dari city water. Soap water ini biasanya digunakan untuk keperluan industri, seperti untuk boiler dan campuran bahan baku untuk produksi. Nah, siapa sih yang sering menggunakan soap water ini? Yang sering menggunakannya yaitu adalah industri. Oke guys, lanjut. Yang keempat adalah pure water. Pure water adalah air yang telah mengalami proses penyaringan untuk menghilangkan conductivity, kandungan mineral, dan menghilangkan kotoran seperti bahan kimia dan kontaminan lainnya. Pasti kalian sudah tahu kan dari mana asalnya sumber pure water ini? Yap, betul.
Pure water sumbernya berasal dari soap water. Pure water juga memiliki kegunaan loh guys. Nah, yang pertama, biasanya pure water ini digunakan untuk campuran formula seperti campuran formula untuk farmasi, makanan, minuman, dan kosmetik. Nah, biasanya pure water ini digunakan oleh pabrik farmasi dan pabrik food and beverage. Oke, sekarang kita akan menjelaskan sistemnya. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan urutan treatmentnya atau urutan proses filtrasinya. Mungkin pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk detailnya saya akan menjelaskan di vlog selanjutnya. Oke? Oke, langsung saja ya guys. Oke, pertama-tama untuk GT water treatmentnya atau proses pengolahan airnya, air akan disaring oleh sand filter dan karbon aktif. Setelah itu, air akan difilter oleh filter partikel, yaitu dengan ukuran 25 mikron, 10 mikron, dan 5 mikron. Nah, air ketika sudah mengalami proses tersebut dipastikan sudah GT water. Oke, selanjutnya adalah soap water. Oke guys, sekarang kita akan menjelaskan sistem atau treatment soap water. Oke, yang pertama, air akan sama-sama memasuki proses sand filter dan karbon aktif. Nah, setelah itu, air akan difilter oleh filter partikel dengan ukuran 25 mikron. Nah, setelah itu, air akan memasuki proses softener filter. Nah, kemudian air akan difilter ulang oleh filter 10 mikron. Nah guys, setelah air melalui proses filtrasi ini sudah dipastikan dia adalah soap water. Nah guys, bedanya dengan GT water, di soap water ini dia ada tambahan softener filter. Oke, lanjut sekarang ke pure water. Oke guys, sekarang kita akan menjelaskan pure water. Oke, yang pertama-tama air dari GT water akan memasuki proses sand filter dan karbon aktif. Nah, setelah itu air akan memasuki proses filter partikel 25 mikron. Selanjutnya, air akan disaring ulang oleh softener filter dan filter 10 mikron. Nah, sebenarnya ini adalah treatment soap water. Namun, bedanya di pure water ini dia memiliki tambahan treatment atau memiliki tambahan olahan atau pengolahan. Nah, oke. Yang pertama, tambahan treatmentnya yaitu adalah di pure water ini dia ditambahkan RO system dan EDI. Nah, air setelah diproses oleh softener filter ini, dia akan memasuki proses filter 5 mikron. Nah, setelah itu air akan memasuki proses RO system. Nah, di sini air akan disaring. Nah, setelah itu air akan memasuki proses filtrasi, yaitu filtrasi 0,2 mikron. Oke, setelah itu air akan memasuki proses UV. Nah, di UV ini sebenarnya fungsi UV adalah untuk menghambat berkembangnya bakteri, karena di pure water airnya harus benar-benar steril. Nah, setelah itu air akan memasuki proses EDI. Nah, setelah lewat proses EDI sudah dipastikan dia adalah pure water. Oke guys, mungkin ntar saya jelaskan treatment secara detailnya. Mungkin sekarang secara garis besar doang guys. Oke.
Oke guys, kesimpulannya, jadi bagi kalian yang belum mengubah air menjadi City Water, maka ubahlah menjadi City Water. Marilah kita mulai hidup sehat dengan hal kecil, karena air sehat untuk hidup sehat. Nah guys, jika kalian bingung bagaimana cara mengubah air menjadi City Water, maka pasang saja filter air di rumah kalian. Nah, gambarnya seperti ini guys. Nah, guys, jika kalian bingung juga di mana belinya, kita telah menyediakan paket filter air. Itu paket filter air hemat yang berkualitas. Oke guys, langsung saja ya, order di bawah ini. Oke, ingat ya guys, karena air sehat untuk hidup sehat.